Bab 017. Tentu saja Sam tersentak kaget mendengarnya. La kaget dan seakan tak percaya kalau Yasmin pernah menikah. Tapi apapun itu, mereka pasti pernah memiliki masalah besar hingga bercerai. Namun masing-masing masih membawa cinta yang begitu besar di dalam hati. Ya sudah Yasmin. Semuanya sudah berlalu. Sekarang kejarlah yang menjadi masa depanmu serta cintamu. Kamu berhak bahagia. Lambat laun, orang tuamu akan mengerti bahwa anaknya mencintai pria yang mereka anggap tidak bisa melindungimu. Yang merasakan bahagia dan damai itu kamu, bukan orang tuamu. Aku melihat perjuangan dan cinta yang besar di mata pria itu. Yasmin tidak berpikir sejauh itu, justru dia berpikir untuk membuat hati orang tuanya tenang dengan meninggalkan Evan, bahkan sementara menjaga jarak dengan orang tuanya. Apakah itu pilihan yang salah? Tapi Yasmin sudah bertekad dengan bukti nyata paspor di dalam tas serta tiket penerbangan ke Swiss besok siang. Tidak ada yang bisa mencegahnya meskipun orang tuanya sekaligus. Tidak akan ada yang bisa menahannya karena ia butuh ruang, waktu sendiri menenangkan hati, pikiran dan memulai kehidupan yang baru. Orang-orang baru, tempat baru, hidup baru, mungkin lebih baik untuknya. Namun bukan berarti dia membenci, marah bahkan dendam kepada orang tuanya. Yasmin sangat menyayangi mereka hingga tidak mau membuat mereka 120. Kecewa karena hingga detik ini di hatinya masih terpatri nama Evan Christophe, bahkan mungkin selamanya tidak akan pernah tergantikan. Elbu mohon, sayang. Pikirkan sekali lagi. Kenapa kamu pergi mendadak seperti ini? Zo duduk di tepi ranjang sembari melihat putri kesayangannya membereskan beberapa helai pakaian ke dalam koper berukuran sedang. Yasmin mendengarkan sembari tersenyum tipis. Ia berhenti sejenak, menatap ibunya dengan lembut. Bu, jangan khawatir. Aku akan kembali lagi, bukan selamanya pergi. Kita masih bisa berkomunikasi, bertemu dan saling rindu. Tentu Yasmin berat, tapi inilah keputusan yang terbaik. Berjongkok di depan ibunya yang berderai air mata. Menggenggam tangan lembut Zo. Jangan menangis Bu. Aku sangat menyayangi ayah dan ibu. Saat kecil, aku selalu berharap bisa bertemu kalian dan menyayangi kalian. Kita menjadi keluarga yang bahagia, damai, saling mengerti, saling mencintai dan saling menjaga. Cinta kita akan selalu abadi. Kebahagiaan terbesarku, saat aku dijemput ayah dan dia memanggilku putrinya. Aku tidak memiliki orang tua, aku sangat bahagia dan tidak percaya aku ada orang tua seperti kalian, yang begitu mencintaiku dengan segenap jiwa raga kalian. Aku adalah bagian dari kalian, saat ibu atau ayah bersedih, aku juga merasakannya. 121. Evan menarik nafasnya beberapa kali sembari menatap kopernya. Tidak ada lagi halangan, kendala, atau apapun yang akan mencegah kepulangannya kali ini. Karena Yasmin, juga tidak akan pernah ia gapai kembali dan tidak akan bersamanya menua bersama. Flashback on. Yasmin duduk di sebuah coffee shop di tengah kota, di beberapa meja yang jauh ada beberapa pengunjung, namun di dekatnya hanya ada dia sendiri di dekat jendela. Telah menatap sebuah kalung liontin hati warna merah, kalung yang diberikan Evan saat ulang tahun pertamanya sebagai istrinya dulu. Entah bagaimana, kalung itu masih ada saat ia hilang ingatan. Yasmin pikir, sudah diambil orang tuanya karena semua kenangannya telah tidak ada, salah satunya juga ia yang membuang dan merembakarnya sewaktu mereka bercerai. Yasmin. Suara yang begitu Yasmin kenal, memanggil dengan nada lembut dan penuh perasaan. Yasmin merindukannya, hatinya bergejolak, ingin memeluk melepaskan rindu dan menyatakan cinta dalam hatinya, tapi Yasmin tahan demi kebaikan sesama.
supaya Evan bisa melupakannya dan berpikir ia telah move on. Hai. Yasmin mendongak sembari menyapa balik. Duduklah, Evan. Evan sendiri seperti tertegun mendengar Yasmin yang menyebut namanya, seperti tidak ragu dan lancar. Menepis prasangka di dalam hatinya entah baik atau buruk, Evan menarik kursi di depan Yasmin lalu duduk. Kenapa memanggilku ke sini? Apa ada masalah? Katakan saja, aku akan siap membantumu. Tanya Evan dengan tenang. Yasmin tiba-tiba saja ingin menangis mendengar suara lembut Evan, seperti Evan yang pertama mencintainya dulu sebelum pria itu diserang penyakit sehingga membuat sikapnya berubah. Dan Yasmin tahu sekarang, yang membuat Evan berubah hanya karena tidak ingin membuatnya menangisi sakitnya, atau bahkan ketakutan jika sewaktu-waktu Evan pergi selamanya. Yasmin menundukkan kepalanya, ingin rasanya ia menceritakan semuanya tapi tidak Yasmin lakukan. Kening Evan mengkerut melihat gadis di depannya yang menunduk. Dengan memberanikan diri, Evan menyentuh tangan Yasmin yang berada di atas meja. Hei, ada apa Yasmin? Apa kamu memiliki masalah? Tanya Evan dengan khawatir. Karena Yasmin tidak menjawab, justru terdengar isakan pelan disertai tubuh gadis itu yang terguncang pelan, Evan semakin khawatir dan panik. Evan lalu berdiri dan berjongkok di sampingnya seperti pria yang begitu mencintai wanitanya. Yasmin, kenapa seperti ini? Kenapa kamu menangis? Apa kepalamu sakit lak? 122. Yasmin menggelengkan kepalanya, Yasmin menoleh dan menatap Evan, tanpa aba-aba, ia menghambur ke pelukan pria yang berstatus sebagai mantan suaminya. Sedangkan Evan terkejut, tidak menyangka Yasmin akan memeluknya tiba-tiba. Pria itu membiarkan Yasmin memeluk lehernya dengan posisi membungkuk di atas kursi. Yasmin menumpahkan air matanya, mungkin saja ini pelukan terakhir sebelum ia pergi. Mereka tidak akan bertemu lagi untuk waktu yang lama, atau bahkan selamanya. Yasmin berharap, Evan akan mendapatkan pengganti dirinya yang lebih baik lagi. Yang mencintainya dengan tulus dan jauh-jauh lebih baik dari Yasmin. Setelah tenang, Yasmin menarik dirinya sembari menghapus air matanya. Dia berusaha tersenyum supaya Evan tidak khawatir. Evan menarik kursi supaya duduknya lebih dekat dengan Yasmin. Ada apa? Apa ada masalah? Tidak ada. Maaf, aku hanya terbawa perasaan. Aku hanya ingat sesuatu yang membuatku ingin menangis tiba-tiba. Ternyata itu yang dipikirkan Yasmin menurut Ean. Evan justru berpikir Yasmin telah mengingatnya. Begitu rupanya. Jangan terlalu memaksakan Yasmin. Kamu bisa sakit. Yasmin menatapnya, dia merasa bersalah karena tidak jujur pada Evan bahwa ia sudah serembuh. Yasmin sudah berjanji akan pergi, demi kebaikan semua orang di sekitarnya. La tidak ingin mengkhianati keluarga Kyler termasuk orang tuanya. Dan Yasmin tahu, Evan tidak berhak digantung perasaannya. Dia berhak bahagia. Evan, aku mau mengucapkan maaf padamu. Untuk apa? Evan mengerutkan keningnya. Menarik nafas pelan, perasaan Yasmin seperti ditekan untuk tidak mengatakan, tapi Yasmin harus melakukannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu kita. Dan, aku tidak ingin mengingatnya. Lebih baik kamu pergi, aku juga akan pergi dari sini untuk memulai hidupku yang baru dengan Yasmin yang baru. Jangan lagi mengejarku, mencariku, karena kamu hanya akan terluka. Lebih baik, cari kebahagiaanmu sendiri. Dek. Kata-kata Yasmin sungguh melukai perasaan Evan. Harapan yang telah Evan bangun untuk hidup kembali bersama Yasmin, mungkinkah akan benar-benar kandas dan berakhir seperti ini?
Flashback off. Pria itu menutup pintu kamar apartemen kemudian keluar. 1 jam lagi Evan harus sampai bandara sesuai jadwal penerbangannya. Evan sengaja memesan tiket dibanding menelpon Henry untuk menjemputnya dengan menyewa jet pribadi. Selamat tinggal, Yasmin. Semoga kamu selalu bahagia dimanapun kamu berada. Ucap Evan sembari menatap. 123. Foto Yasmin yang ia pegang. Mungkin sekarang, Yasmin telah sampai di bandara. Wanita itu akan pergi, dan Evan tidak akan bertemu lagi dengannya. 124. Yasmin pernah di posisi ini, pergi dari Evan dan kehidupannya. Tapi sekarang posisinya berbeda, jika dulu ia pergi karena Evan menyakitinya, mereka telah bercerai dan Yasmin pikir hubungan mereka sudah benar-benar berakhir. Tapi ternyata, mereka masih dipertemukan, untuk meluruskan kesalahpahaman, memperbaiki cinta yang ternyata belum hilang hingga melewati lika-liku perjalanan. Namun kini, Yasmin harus menelan kenyataan pahit, dia dipaksa menerima keadaan yang sulit namun inilah yang dinamakan takdir yang sebenarnya, telah ditetapkan untuknya. Yasmin tidak menyalahkan orang tuanya yang justru memisahkan dia dan Evan, tapi Yasmin berusaha berlapang dada untuk selalu berpikir positif terhadap orang tuanya, mereka hanya ingin yang terbaik untuknya. Evan, semoga kamu selalu bahagia. Apapun yang telah kita alami baik suka maupun duka, hatiku tetap milikmu. Suatu saat aku berharap kita bertemu, dengan kita yang telah sama-sama bahagia. Yasmin bergumam di dalam mobil yang membawanya menuju bandara. Dia tersenyum, menatap fotonya dan Evan di dalam ponsel yang pernah ia hapus dan bekasnya masih ada di file sampah, kemudian ia unduh kembali. Yasmin menyeka lelehan air matanya yang menetes keluar, kehidupan baru akan dimulai begitu ia masuk ke dalam pesawat di Bandar Internasional London Heathrow. Aku akan mengenangmu dalam sejarah kehidupanku, aku memiliki pria yang kucintai yang mencintaiku sebesar cintamu. Aku berdoa semoga kebahagiaan selalu menyertaimu, Evan. Setelah mengucapkan doa dan harapannya, Yasmin menutup ponselnya. Namun beberapa menit kemudian, saat Yasmin fokus menatap jalanan di sampingnya, mobil yang dikendalikan sopir pribadi Alex berhenti mendadak hingga membuat Yasmin hampir saja tersungkur ke depan. Sopir itu pun sama terkejutnya, saat tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti tepat di depannya seolah sengaja menghentikannya, padahal tadi tidak ada mobil jenis tersebut. Yasmin untung saja memakai seat belt, kalau tidak sudah pasti kepalanya terbentuk sandaran kursi di depannya. Dia menoleh ke depan, ada apa Pak? Non Yasmin baik-baik saja. Maafkan saya ya Non. Di depan ada mobil menghadang tiba-tiba. Jawab sopir sembari menjelaskan. Aku baik-baik saja. Jawab Yasmin kemudian menoleh ke depan, tepatnya ke arah mobil yang menghadang yang dimaksud oleh sopir pribadi ayahnya. Kening Yasmin mengerut dengan pikiran penuh tanda tanya. Lah tidak mengenal mobil itu milik siapa, atau tidak hafal. Namun saat sosok pria di dalam mobil turun, Yasmin terkejut dan tidak percaya melihatnya. Pria itu memakai kot panjang hitam, tinggi dan sangat tampan. Yasmin mana mungkin tidak mengenalnya. Evan, pria itu berjalan menuju ke arah mobil, kemudian Yasmin menyusul turun dengan ragu dan bingung karena sebelumnya ia sudah menjelaskan di pertemuan terakhir mereka. Evan. Yasmin bergumam. Evan menatapnya dengan setengah marah namun dalam hatinya dia begitu lega karena masih sempat mengejar. 125. Yasmin. Hati Evan berdebar-debar dan perasaannya dilema, ia takut tidak bisa menggapai Yasmin kembali dan pulang ke Finsdom dengan tangan kosong, tanpa membawa rumahnya untuk pulang. Beberapa saat yang lalu, saat Evan baru akan meninggalkan apartemen, pasangan suami istri yang usianya tidak lagi muda namun jiwa mudanya masih kuat,
datang menemuinya dengan hati yang rapuh sebagai orang tua kehilangan anak untuk kedua kalinya. Saya sadar, hubungan kamu dan Yasmin sudah sangat kuat. Keegoisan saya karena mengedepankan dendam dan kemarahan di masa lalu karena ulah ayahmu, ternyata justru menghancurkan kehidupan saya di masa depan. Setelah saya bersusah payah mencari putri yang saya cintai, kini kami akan kehilangannya karena dia patah hati dan orang tuanya lah yang menjadi penyebabnya. Alex mengatakan sebagai ayah yang terluka. Evan sendiri terkejut karena orang tua Yasmin menemuinya untuk mengatakan hal demikian. Tapi sayang seribu sayang, Asmin telah memutuskan untuk mengabaikan masa lalu mereka. Aku sangat mencintai putrimu melebihi diriku sendiri. Aku bisa mengabaikan keluargaku demi Yasmin dan melakukan apapun untuknya. Tapi aku tidak ingin memaksakan kehendakku. Kondisi Yasmin yang tidak stabil namun dia telah memutuskan untuk melupakan semuanya, baik hubungan kami dan cinta kami yang hilang di pikirannya. Jawab Evan. Mendengar jawaban Evan yang begitu tulus mencintai Yasmin, tentu Zo merasa bersalah karena telah memisahkan dua orang yang saling mencintai, hanya karena mengikuti keinginan suaminya dan kemarahan mereka. Zo juga paham kalau Yasmin sepertinya tidak menceritakan kepada Evan bahwa ingatannya telah kembali, mungkin Yasmin takut Evan terluka. Kalian adalah pasangan yang saling mencintai, bahkan ketika Yasmin hilang ingatan, yang dia ingat di puing-puing bayang-bayangnya hanyalah kamu, sayang. Yasmin berjuang untuk sembuh, tapi begitu sembuh dan mengingatmu, dia harus menerima kenyataan kalau kami tidak merestui hubungan kalian. Hanya karena dia pernah berjanji, demi kesembuhan kamu Yasmin akan meninggalkanmu dan melupakanmu. Tapi saya yakin, Yasmin sangat mencintaimu melebihi kami orang tuanya. Zo sangat ingin Evan mengejar putrinya supaya tidak pergi. Mereka sangat menyesal karena sekarang harus hidup jauh dari Yasmin meskipun masih bisa berkomunikasi. Evan sendiri baru tahu kalau Yasmin telah sembuh, Zo dan Alex telah merembuka pintu untuknya. Haruskan sekarang ia mengejar Yasmin. Apa kalian mengizinkan kalau Yasmin hidup bersamaku? Aku menghargai keputusan Yasmin kalau dia tidak ingin bersamaku, meskipun aku tidak tahu alasannya. Ya, pergilah, kejar Yasmin. Melihat tekad dan perjuanganmu, saya sadar bahwa kau dan Yasmin saling mencintai. Alex menyahut dengan cepat tanpa ragu. Kemarahan di antara hatinya telah sirna demi kebahagiaan Yasmin, putrinya satu-satunya lebih utama dari apapun. Apa masih mau berpura-pura asing padaku? Evan bertanya saat Yasmin diam kebingungan. 126. Yasmin kemudian menoleh begitu mendengar pertanyaan yang Evan ajukan. Apa Evan tahu ia sudah mengingat pria itu? Maksudnya apa? Kita memang orang asing. Yasmin menjawab sembari memalingkan muka. Kemudian ia kembali bertanya sekaligus ia mengejar waktu. Kenapa kamu di sini? Kenapa menghadang mobilku? Dari mana tahu aku sampai sini? Dari orang tuamu. Jangan berpura-pura tidak mengenalku lagi, hatimu tidak bisa berbohong. Yasmin terkejut mendengar jawaban Evan. Mana mungkin dari orang tuanya, kapan mereka bertemu dan itu mustahil. Mereka membenci Evan. Yasmin menggelengkan kepala, ia tidak percaya ucapan Evan. Yasmin menarik nafasnya perlahan lalu membuangnya, ia harus segera pergi sebelum terlambat pesawat, sebelum hatinya goyah dan memeluk Evan untuk membawanya kabur. Urusan kita sudah selesai, Evan. Sesuai ucapan terakhirku, aku tidak akan percaya kata-katamu. Pergilah dari sini, aku juga akan pergi. Kamu bisa bahagia dan cari kebahagiaanmu. Jangan menghalangi langkahku, cerita kita hanya cukup di masa lalu,
sekarang aku Yasmin yang berbeda di hatimu dan hatiku. Saat ingatanku kembali, aku sudah berjanji akan mengakhiri semuanya. Mulai sekarang kita adalah orang asing. Yasmin mengucapkan dengan suara tercekat, menahan air mata dan kepedihan di dalam hatinya. Lalu membalik badan dengan pelan, melangkah meninggalkan Evan yang seribu diam dengan mata tak lepas dari sosoknya. 127. Yasmin. Zo berseru memanggil begitu keluar dari mobil yang baru tiba. Yasmin menghentikan langkahnya, mengurungkan niatnya masuk ke dalam mobil. Dia bingung kenapa Zo dan Alex juga menyusul, padahal mereka sudah mengizinkannya pergi. Sayang, ibu minta maaf karena keegoisan kami. Jangan pergi, nak. Kejarlah kebahagiaanmu. Kamu mencintai Evan kan, menikahlah dengannya. Ibu ingin melihatmu bahagia, satu-satunya keinginan ibu hanyalah itu. Zo memohon dengan tulus. Yasmin merasa tidak percaya mendengar kalimat yang diucapkan oleh ibunya. Apa ia sedang bermimpi? Zo dan Alex merestui hubungannya dengan Evan. Kami tidak bermaksud membuatmu sedih, nak. Yang ayah dan ibumu inginkan hanyalah kebahagiaanmu. Dan sekarang kami sadar, kebahagiaanmu ada pada pria itu. Ucap Alex dengan mengusap kepalanya. Setitik air mata jatuh di sudut matanya, Yasmin tersenyum tipis dengan perasaan yang terharu dan masih tidak percaya. Setelah menatap ayah dan ibunya berganti, Yasmin kemudian memeluk ayahnya. Terima kasih. Terima kasih karena sudah mengizinkan Yasmin mencintai Evan sekali lagi. Yasmin minta maaf karena tidak bisa menepati janji. Alex mengusap kepala putrinya, dia pernah menjadi ayah yang egois dengan hanya memikirkan dendam dan kemarahan di masa lalu, tapi lupa kalau ada hati Yasmin, putrinya yang begitu besar mencintai Evan. Mereka hampir saja memisahkan sepasang kekasih yang cintanya nyaris terbawa mati, begitu kuat, rela saling berkorban. Seperti Evan yang dulu tidak ingin membuat Yasmin sedih karena penyakitnya, dan Yasmin yang hampir mengorbankan dirinya untuk kesembuhan Evan. Evan yang awalnya hampir pulang dengan sia-sia, setelah menemukan dambaan hatinya dia terus berjuang, tapi karena menghargai Yasmin dia hampir menyerah. Narnun sekarang melihat Yasmin menatapnya dengan tatapan cinta, semangat Evan seperti kembali. Sekali lagi, Yasmin. Untuk semuanya yang terjadi di masa lalu, maukah kamu melupakannya bersama dan membangun kembali hidup yang baru denganku? Menjadi rumah tempatku pulang, dan ibu dari calon anak-anakku. Evan berkata dengan sangat tulus, di hadapan Yasmin dan orang tua Yasmin. Yasmin seakan tidak percaya bahwa Evan kembali melamarnya, di hadapan orang tuanya yang telah merestui hubungan mereka. Apakah Yasmin bermimpi? Sepertinya sangat nyata, kalau Yasmin bermimpi sungguh dia tidak ingin bangun. 1. Namun kenyataannya memang benar, Evan ada di hadapannya menunggu jawabannya untuk menerima cintanya kembali, sekali lagi, merangkai cinta suci yang pernah pupus. Yasmin menganggukkan kepala dengan pelan, ia begitu mantap menerima Evan kembali dalam hidupnya. Sejauh apa mereka sama-sama berlari, pada akhirnya takdir kembali menyatukan cinta mereka. Mendengar jawaban Yasmin, hati Evan begitu lega seolah ia sempat kehilangan pasukan oksigen dan kini mendapatkannya kembali. Pria itu langsung membawa Yasmin ke dalam pelukannya, Alex dan Zo melihatnya senyuman tipis. 128. 1 bulan kemudian, setelah berhasil mengurus segala keperluan untuk pindah, Yasmin akhirnya kembali ke Vinsdom beserta orang tuanya. Evan telah kembali lebih awal 2 minggu yang lalu karena pekerjaan yang penting dan tidak bisa diwakilkan oleh Yoshi maupun Henry. Yoshi sekarang ikut menangani grup Christophe sejak Yasmin pergi ke London. Evan tidak jemput? Tanya Alex. Mereka keluar dari bandara, hanya Renal saja yang menjemput. Renal juga sudah kembali ke Vinsdom bahkan lebih afwal dari Evan.
Yasmin sebelumnya sudah berkomunikasi dengan pria itu, kalau Evan tidak bisa menjemput karena meeting penting. Alex pun mengiyakan, mereka lalu meninggalkan area bandara. Di sisi lain, Evan saat ini tengah berada di sebuah restoran private room, dengan beberapa kliennya. Sepanjang dia melakukan presentasi, semua klien mendengar dengan baik dan menyukainya. Meeting berjalan dengan lancar, beberapa klien pergi meninggalkan ruangan namun tidak dengan seorang gadis cantik itu. Hana, dia salah satu klien dari luar kota yang akan menetap beberapa waktu sampai pekerjaan mereka selesai. Aku tidak menyangka bisa bertemu lagi denganmu, Evan. Ucap Hana dengan tersenyum. Hana merupakan teman kuliah Evan, mereka dulu sangat akrab dan saling membantu. Evan menanggapi dengan biasa. "Di mana suamimu?" tanya Evan. "Kami sudah bercerai 1 tahun yang lalu. Dia selingkuh," jawab Hana. Hana menikah 2 tahun setelah Evan menikah dengan Yasmin. Namun saat itu Evan tidak datang ke acara pernikahannya Hana. Begitu rupanya. 129. Yasmin duduk di sofa kamarnya sembari memegang ponsel, ia menunggu pesan atau panggilan telepon dari Evan. Katanya setelah meeting, Evan berjanji akan menelponnya, namun sejak 3 jam ia sampai di Vinsdom Evan belum juga menelponnya. Apa meetingnya belum selesai? Seharusnya sudah selesai dari tadi kan? Apa Evan lupa tidak menghubungiku? Yasmin tiba-tiba berasumsi sendiri. Lah jadi seperti remaja yang berpacaran, menunggu kabar dari pacarnya yang hilang dan ia mulai merajuk. Akhirnya Yasmin yang berinisiatif mengirim pesan kepada Evan terlebih dulu, berharap meetingnya sudah selesai dan tidak mengganggu. "Aku sudah sampai di rumah, apa meetingnya belum selesai?" Yasmin mengetik pesan kemudian mengirimkan untuk Evan. 1-2-3-10 menit Yasmin menunggu, Evan belum menjawabnya. Yasmin mengerutkan keningnya karena Evan tidak pernah tidak menjawab pesannya sangat lama. Saat Yasmin tengah menunggu balasan pesan Evan, Renal menghubunginya untuk datang ke pabrik YK, karena Yasmin perlu meninjau langsung label dan kemasan baru dari brand kecantikan miliknya yang sudah siap sampelnya. Yasmin langsung bersiap mengganti pakaiannya dan pergi menuju pabrik YK yang bersebelahan dengan kliniknya. Di sisi lain, Evan masih duduk menikmati kopinya dengan Hana. Dia tidak mendengar suara pesan yang Yasmin kirim karena saat meeting ponselnya di silent, dan sampai sekarang masih sama, posisi ponselnya berada di bawah proposal yang tidak sengaja diletakkan di atas ponsel. Mereka menikmati kopi, namun jangan lupa, mereka tidak berduaan, di antara mereka ada Henry, Yoshi dan juga sekretaris perempuannya Hana. Yoshi tentu saja mengenal Hana karena dulu Hana sering datang ke rumah waktu masih kuliah bareng Evan. Namun setelah lulus mereka sudah jarang bertemu lagi. "Kak Hana sekarang tinggal di mana?" tanya Yoshi. "Aku sekarang menetap di sini. Tidak jauh dari perusahaan mendiang ayahku." Sekarang Yoshi dan Hana yang mengobrol, setelah beberapa menit Evan akhirnya memutuskan untuk pergi, namun dua wanita itu pun ikut berdiri juga. "Yoshi, nanti kita bertemu lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi." Hana tersenyum. "Oke kak. Sampai jumpa nanti." Yoshi dan Henry membereskan barang-barang mereka, Evan keluar lebih dulu kemudian disusul Hana di belakang. Mereka berjalan bersama sedangkan yang lain di belakang. Di depan restoran yang sama, Yasmin baru saja tiba menggunakan mobilnya. Dari tadi siang Yasmin belum makan karena ia pikir akan makan siang dengan Evan, namun begitu ia datang ke perusahaan, Evan belum datang. Kata pihak resepsionis dia makan siang di luar. 130. Sebenarnya Yasmin enggan makan siang sendirian,
makanya dia menghubungi Renal untuk menyusul ke restoran yang ingin dia tuju. Tapi posisi Renal jauh, dan akhirnya Yasmin memilih tempat yang paling dekat dari grup YK. Melangkah kakinya yang putih bersih menuju restoran berbintang yang tengah hits, Yasmin menoleh kanan kiri untuk mencari Renal, barangkali pria itu sudah sampai. Yasmin menelponnya sembari masuk ke dalam. Namun begitu dia menoleh ke depan, ponselnya langsung diturunkan perlahan. Korneanya menatap dengan berbinar, tapi ketika menyadari di samping pria itu ada sosok gadis cantik yang terlihat anggun, ekspresi raut wajah Yasmin langsung berubah seketika. Yasmin menghentikan langkahnya. "Kapan-kapan apa kau mau menemaniku jalan-jalan di sini?" tanya Hana dengan tersenyum. Evan menatap jam tangannya, belum sadar kalau di depan ada Yasmin, namun suara mereka sudah terdengar di telinga Yasmin. "Aku sangat sibuk dan sulit mendapatkan waktu luang," jawab Evan. Barulah ketika jarak mereka semakin dekat, pria itu baru sadar ketika mendongak ke depan. "Yasmin." Hana seketika menatap Evan begitu pria itu menyebut nama Yasmin. Siapa itu Yasmin? Kenapa Evan tiba-tiba menatap gadis di depan pintu sembari menyebut namanya? "Kau mengenalnya?" tanya Hana. Pria itu tersenyum lembut, 2 minggu mereka tidak bertemu. Terakhir kali saat Yasmin mengantarnya di bandara, lalu mereka hanya berkomunikasi lewat telepon maupun video call. Betapa rindunya Evan pada jantung hatinya, mereka terpaksa mempersiapkan tanggal pernikahan 2 bulan lagi, karena Evan harus mengurus proyek besar dan pekerjaan-pekerjaan penting yang tidak bisa diganggu. Evan melangkah ke depan menghampiri Yasmin. "Kapan kamu sampai?" tanya Evan. "Beberapa jam lalu," jawab Yasmin singkat. Dia begitu merindukan Evan dan terus menunggu kabar dari pria itu. Yasmin juga buru-buru ke perusahaan Christophe begitu pekerjaannya di Gru YK selesai. Namun sekarang ia justru mendapati Evan bersama gadis lain yang terlihat begitu akrab. Yasmin cemburu. Evan memang sudah mengatakan tidak bisa menjemput Yasmin. Tapi mereka sudah janji untuk makan siang bersama. Karena Hana dan Yoshi, dia sampai lupa dengan Yasmin. "Maaf, tadi aku meeting." "Apa meetingnya baru selesai?" sahut Yasmin. Evan mengangguk singkat. Dia tidak peka bahwa Yasmin sedang cemburu. "Lia sayang, kamu mau makan siang? Aku temani. Pekerjaanku sudah selesai." Hana bingung kenapa Evan begitu lembut pada sosok gadis itu. Sebenarnya apa hubungan mereka? Yang dia tahu, Evan adalah pria tersulit yang jatuh cinta. "Evan, dia siapa?" Hana mendekati kemudian memegang bahu Evan. Yasmin melihatnya dengan tidak suka, terlebih Evan sama sekali tidak peka terhadap perasaannya yang sedang cemburu melihat mereka. Yasmin jadi berpikiran buruk, jangan-jangan selama Evan di Vinsdom, mereka saling dekat. "Aku sudah janjian dengan Renal. Kamu pergi saja sama dia." Yasmin hendak melangkah pergi, namun Evan 131. Menurunkan tangan Hana dan menahan tangan Yasmin lalu memeluk pinggangnya dari samping. "Dia Hana, sayang. Klienku." Evan menatap Hana dengan dingin, seolah ingin menegaskan. "Ini Yasmin. Calon istriku." 132. Yoshi muncul beserta Henry dan sekretaris Hana. 2 orang itu terkejut melihat Yasmin ada di restoran. "Kak Yasmin, kapan kakak pulang?" Yoshi langsung cepat menghampiri dengan pertanyaannya, kemudian memeluk Yasmin sebagai rasa rindu dan hormatnya. "Tadi pagi. Kamu juga ada di sini?" tanya Yasmin. Dia pikir tidak ada Yoshi, ternyata Yoshi juga ikut meeting, bahkan Henry pun. Yasmin salah paham karena Evan dan Hana hanya jalan berdua dan seperti akrab sekali,
bagaimana Yasmin tidak cemburu. Lia Kak, aku ikut Kak event meeting. Sebenarnya kami sudah selesai beberapa jam lalu, tapi kami mengobrol dengan temannya kakak saat kuliah sampai lupa waktu. Namanya Kak Hana, dulu dia sangat dekat dengan Kak Evan sampai-sampai aku dan mama mengira jodohnya kakak itu Kak Hana atau Kak Sofia. Tapi ternyata, sebelum Yoshi mengungkapkan masa lalu semakin panjang kali lebar yang akhirnya akan membuat masalah, Evan segera membekap mulut adiknya. Kau terlalu banyak bicara, anak kecil. Evan melepaskan adiknya lalu menarik Yasmin mendekat lagi. Jangan dengarkan yang dia katakan. Yasmin kesal karena mendengar cerita dari Yoshi, moodnya buruk mendengarnya. Lah kesal lantaran Evan mengobrol dengan Hana meskipun ada Yoshi dan Henry. Sementara Yoshi pun kesal karena kelakuan kakaknya. Kak, kau menyebalkan sekali. Hana sekarang paham, sepertinya memang Yasmin adalah calon istrinya Evan sesuai yang dikatakan pria itu. Kau belum makan siang. Ayo kita makan siang, kita ke lantai atas. Ucap Evan kepada Yasmin. Gadis itu hanya diam kemudian mengikuti langkah Evan yang memeluk pinggangnya membawa pergi. Tiba di lantai atas, Yasmin melepaskan tangan pria itu lalu berjalan cepat menuju meja kosong dan duduk. Evan menyusul dan duduk di kursi sampingnya, memanggil waiters dan memesan makanan serta minuman kesukaan Yasmin. Wajah Yasmin ditekuk seperti baju kusut yang belum disetrika, Evan jadi gemas pada wanita yang paling dicintai itu. Dia cuma teman lama. Bukan hanya itu yang membuat Yasmin kesal, tapi karena berjam-jam ia menunggu Evan, tahu-taunya pria itu justru hanya mengobrol sampai mengabaikan pesannya. Cuma teman lama, tapi kenapa sampai tidak menghubungiku? Pesanku juga tidak dibalas, bahkan tidak dibaca. Apa dia lebih penting? Yasmin masih kesal. Evan tersentak mendengar kata-kata protes dari Yasmin, pesan. Pria itu langsung mencari ponselnya di saku jas kemudian menyalakannya. Evan lupa ponselnya masih di mode silent. Maaf sayang, setelah meeting aku lupa matikan mode silentnya, Evan menunjukkannya supaya Yasmin percaya. Beberapa pelayan datang membawa pesanan yang Evan pesan, dia masih ingat makanan-makanan yang Yasmin sukai. Setelah pelayan pergi, pria itu kembali membujuk Yasmin. Aku mencintaimu lebih dari diriku dan apapun yang kumiliki, Yasmin. Hanya masalah kecil kamu merajuk. Jangan cemburu pada Hana, percaya padaku. Aku tidak akan. 133. Berbuat macam-macam. Yasmin menghela nafasnya. Ucapan Evan terdengar seperti pria sejati yang menjebak mangsa. Tapi Yasmin tahu, Evan sangat mencintainya dan tidak akan melakukan hal-hal yang membuat hubungan mereka hancur. Lia, aku percaya. Kalau sampai kamu macam-macam, lihat saja nanti. Balas Yasmin dengan tegas, menatap Evan dengan mata melotot. Pria itu tersenyum tipis, mengusap rambut Yasmin dengan lembut lalu mencium punggung tangannya. Ayo makan, keburu dingin. Pria itu melepaskan tangan Yasmin lalu beralih menyuapi makanan. Hana pulang bareng Yoshi karena ingin mampir ke rumah keluarga Christophe. Sepanjang perjalanan, Yoshi menceritakan sejarah hubungan Evan dan Yasmin kepada Hana. Dari Evan dan Yasmin menikah, timbul masalah, muncul Sofia lalu bercerai sampai Evan sakit pun diceritakan. Bahkan sampai mereka kembali menjalani hubungan lagi seperti sekarang. Mulut Yoshi yang ember dan terpancing akhirnya keluar semua, bahkan ia merutuki kesalahannya yang dulu membenci Yasmin seperti ibunya. Panjang sekali perjalanan mereka. Hana berkomentar. Lia Kak Hana.
Kak Evan dan Kak Yasmin saling mencintai sampai rela berkorban satu sama lain. Bahkan Kak Hana tahu, Kak Yasmin hampir mendonorkan hatinya untuk kakak. Untung saja orang tuanya datang tepat waktu dan mengganti Kak Yasmin dengan pendonor yang sesuai. Hana mengangguk paham. Dia seakan tidak percaya seorang Evan yang begitu dingin dan tidak mudah didekati bisa jatuh cinta, bahkan sampai cinta mati. Kakakmu memang penuh misteri ya. Kau tahu. Dulu dia sangat irit bicara, dingin, ketus, bahkan tidak bisa disinggung sedikitpun. Tapi sekarang, dia tergila-gila pada seorang gadis. Hana merasa Yasmin begitu beruntung mendapatkan pria seperti Evan. Pria yang pastinya akan setia pada wanita. Kalau aku menikah, aku ingin suami seperti kakakmu Yoshi. 134. Setelah ini mau kemana? Evan bertanya. Suasana hati Yasmin kembali membaik dengan perlakuan Evan yang manis. Yasmin bukan gadis yang makan cinta, tapi dia suka perlakuan Evan yang meluluhkan hatinya. Gadis itu menggelengkan kepala, sepertinya Yasmin tidak memiliki pekerjaan karena sekarang semua pekerjaan dihandle Renal. Yasmin punya banyak waktu, tapi sepertinya tidak untuk Evan. Pria itu tentunya sibuk. Kamu nggak sibuk? Tanya Yasmin. Masih ada pekerjaan sedikit. Kamu mau ikut? Setelah itu kita makan malam. Mobilmu biar Henry yang bawa. Jawab Evan. Yasmin menganggukkan kepala, dia masih merindukan Evan, tidak rela kalau hanya bertemu sebentar saja. Mereka pergi setelah menyelesaikan makan siang. Di perusahaan grup Christophe, Yasmin menjadi pusat perhatian. Dia sudah lama tidak datang ke grup Christophe, semua karyawan pikir Yasmin dan Evan sudah tidak memiliki hubungan apapun lagi. Atau bahkan mungkin mereka mengira Yasmin telah menikah dan melupakan bos mereka. Dan membiarkan bos mereka menjadi jomblo selamanya. Mereka masuk ke dalam lift VIP khusus untuk CEO dan asistennya atau tamu-tamu penting. Evan masih setia memeluk pinggang ramping Yasmin. Di dalam lift, Yasmin masih penasaran sosok gadis cantik bernama Hana. Kamu pernah pacaran sama Hana? Celetuk Yasmin sembari menatap Evan. Pria itu tersentak mendengar pertanyaan Yasmin. Evan tersenyum tipis, dapat dari mana pertanyaan seperti itu, kenapa Yasmin bisa berpikir ia dan Hana pernah pacaran. Pria itu memegang kedua bahu Yasmin supaya gadis itu percaya dan tidak berpikir buruk. Dalam hidupku, aku hanya mencintai satu wanita Yasmin. Yaitu kamu. Aku tidak pernah jatuh cinta apalagi pacaran sebelum bertemu dengan kamu. Jika Yasmin anak kecil, dia akan langsung percaya. Tapi mereka menjalani hubungan dewasa, mana mungkin Yasmin percaya begitu saja. Bagaimana kalau Evan berbohong? Apalagi Yoshi bilang kalau dulu Hana sering datang ke rumah, ibunya Evan juga berpikir Hana akan menjadi calon menantunya. Dan Yasmin ingat saat ada Sofia di antara mereka, Evan sering berbohong. Diam-diam bertunangan dengan Sofia kemudian menceraikannya. Yasmin takut Hana juga seperti itu, wanita itu terlihat memuja Evan. Aku tidak percaya. Dulu kamu sering berbohong, Evan. Jangan-jangan, kamu dan Hana. Belum sempat Yasmin melanjutkan ucapannya, bibirnya telah dibungkam oleh ciuman pria itu. Evan tidak punya cara lain selain membungkam Yasmin dengan cara seperti itu. Kalau tidak Yasmin akan terus berpikir buruk tentangnya. Pinggang Yasmin ditarik semakin merapat, Yasmin mendorong dada Evan begitu nafasnya hampir tercekat akibat ulah Evan yang brutal namun tetap ada kelembutannya. Pria itu tersenyum tipis lalu mengusap bibir Yasmin menggunakan ibu jarinya. Dia suka melihat Yasmin malu dan cemburu. 135. 13
Ting. Lift berhenti, namun Evan kembali menekan tombol supaya pintu tetap tertutup. Tatapannya menatap Yasmin begitu dalam. Kenapa masih mengungkit-ungkit masa lalu? Yasmin, apa kamu tidak percaya padaku? Aku bukan Evan yang dulu kamu kenal sebagai pembohong dan suami pengkhianat. Semenjak aku tidak memilikimu, aku sudah berubah Yasmin. Hana bukan Sofia, mereka berbeda. Hubunganku dengan Hana hanya sebatas teman. Aku janji itu. Yasmin bukan tidak percaya, hanya merasa takut lagu lama akan dinyanyikan kembali. Tapi mendengar penjelasan Evan yang tulus membuat keraguan dan ketakutannya hilang. Wanita itu tersenyum, justru Yasmin menyesal karena meragukan kesetiaan Evan. Yasmin yakin, Evan tidak akan mengulangi kejadian yang sama. Sorry. Yasmin tersenyum. Evan mengusap rambutnya lalu memeluknya sebentar. Kemudian pintu lift terbuka setelah tangannya menekan tombol lagi. Mereka keluar dari lift dan masuk ke dalam ruangan CEO yang besar. Evan duduk di kursinya, sementara Yasmin melihat-lihat ruangan yang lama tidak ia lihat. Semua barang-barang tertata rapi dan bersih, membuat ruangan semakin terlihat luas dan nyaman untuk bekerja. Gadis itu membalik badan, melihat Evan yang tengah bekerja di depan laptop menggunakan kacamata. Saat sedang fokus, ketampanan Evan sebagai pria dewasa semakin terpancar. Yasmin mendekat ke arah meja, pandangannya tertuju pada foto di figura terletak di atas meja kerja pria itu. Yasmin terkejut begitu mengambil foto itu, rupanya orang di dalam foto itu adalah dirinya. Yasmin tertawa kecil, seakan tidak percaya sosok Evan akan melakukan itu. Rupanya aku memiliki fans tersembunyi, iya. Sejak kapan ada fotoku di sini? Celetuk Yasmin. Foto itu mungkin sudah sekitar 5 tahun yang lalu, mungkin saat ia bekerja di grup Christophe. Tunggu, 5 tahun yang lalu. Itu kan sebelum Evan menikahinya. Evan mendongak, ia meraih tangan Yasmin lalu menariknya mendekat. Yasmin menolak ketika Evan menariknya untuk duduk, bukan duduk di kursi melainkan di pangkuan pria itu. Tapi Evan justru melingkarkan satu tangannya di perut Yasmin lalu menariknya, terpaksa Yasmin duduk. Dia takut mengganggu kerja Evan. Sekarang kamu baru tahu kan? Kalau aku ini fans tersembunyi. Mengecup pipi Yasmin yang menggoda. Apa sebelum kamu menikah denganku, kamu sudah menyukaiku? Foto itu saat aku sepertinya baru bekerja. Kamu bilang, kamu menikahiku karena kecelakaan itu. Tanya Yasmin mulai penasaran. Tangan pria itu mulai berkeliaran, masuk ke dalam blus yang dikenakan Yasmin, hendak merambat ke atas namun Yasmin merasakan geli, mencegah tangan kekar itu untuk berhenti. Jangan, sayang. Aku rindu. Evan berbisik. Yasmin merinding, lama-lama kalau seperti itu Evan tidak akan bekerja dan mereka tidak akan pulang cepat. Yasmin berusaha berdiri namun Evan menahannya. Lepaskan. Cepat kerja, aku mau istirahat sebentar. Dari bandara aku begitu lelah hanya istirahat sebentar lalu Renal menelpon karena ada pekerjaan. Yasmin beralasan, sekaligus memang sebenarnya tubuhnya lelah. 136. Evan tersenyum mengerti, seandainya ia bisa menahan Yasmin untuk berhenti kerja, tapi Yasmin memiliki mimpi sendiri, dan dia putri satu-satunya di keluarga Kyler. Istirahatlah kalau begitu. Masuk ke dalam kamar dan tidur, setelah pekerjaanku selesai, aku bangunkan. Pria itu mengecup bibir Yasmin sebelum wanita itu berdiri. Yasmin menganggukkan kepala, lalu berjalan menuju kamar yang digunakan Evan untuk istirahat atau saat malas pulang. Yasmin merebahkan tubuhnya, kamarnya cukup nyaman. Mungkin karena efek lelah,
dalam hitungan menit saja dia sudah tertidur. Hana tiba di rumah Yoshi, tepatnya rumah keluarga Christophe. Madeline terkejut dengan kedatangan wanita itu karena sudah lama Hana tidak muncul. Ya ampun, ini kamu sayang. Madeline memeluk Hana, mereka dulu begitu akrab. Tante, bagaimana kabarmu? Tanya Hana. Baik. Kamu tambah cantik. Hana tersenyum malu mendengar pujian dari Madeline. Mereka masuk ke dalam rumah dan mengobrol di ruang tengah. Dulu Hana sangat pandai memasak, dia hidup mandiri karena jauh dari orang tua dan tinggal di Finsdom sendirian. Pulangnya nanti malam saja, kita makan malam bersama. Pinta Madeline. Bolehkah aku yang masak untuk kalian? Tawar Hana. Sebenarnya Madeline menolak, tapi Yoshi yang mengiyakan. Aku akan telepon kakak untuk pulang makan malam bersama. 137. Sudah jam 5:30 sore, Yasmin belum bangun namun pekerjaan Evan telah selesai. Henry masuk ke dalam ruangan, pria itu melihat kanan kiri mencari sosok Yasmin yang tadi dibawa bosnya, namun tidak ketemu. Ada pekerjaan lagi? Tanya Evan. Henry kemudian menoleh pada bosnya dengan cepat. Dia barusan mendapatkan telepon dari Yoshi kalau Evan disuruh pulang untuk makan malam. Namun yang membuat Henry mencari sosok Yasmin, karena ada Hana di rumah Christophe. Tidak ada tuan. Tapi itu. Nona Yoshi mengabarkan kalau Anda harus pulang makan malam. Evan tadi berjanji pada Yasmin mereka akan makan malam bersama. Tapi berhubung Yoshi menelpon, sebaiknya ia membawa Yasmin pulang dan makan malam bersama, apalagi Madeline sudah sering menanyakan Yasmin. Aku akan pulang bersama, Yasmin. Aku sudah berjanji mengajaknya makan malam. Kurasa makan malam bersama keluarga tidak masalah. Sahut Evan. Bukannya lega, Henry justru yang khawatir sekarang. Masalahnya Henry bisa menebak kalau Yasmin cemburu pada Hana. Tuan yakin. Ada Nona Hana di rumah Christophe. Hana. Tadi Hana pulang bersama Yoshi. Henry mengangguk dengan senyum tipis. Evan sekarang yang bingung, tidak mungkin membawa Yasmin bertemu Hana lagi. Bisa-bisa Yasmin kembali merajuk, susah payah Evan membujuknya tadi. Katakan saja aku tidak bisa pulang. Kau pulanglah lebih dulu. Baik tuan. Henry lalu pergi. Setelah Henry pergi, Evan masuk ke dalam kamar mandi membersihkan tubuhnya yang lelah. Dia mengganti pakaiannya dengan yang bersih, karena Evan memang menyediakan pakaian ganti di dalam lemari kamar istirahatnya. Dia hanya berpakaian singkat, dengan kaos putih yang pas di badannya dan celana hitam panjang. Kemudian berjalan menyusul Yasmin ke ranjang, sudah jam 6 lebih, Yasmin harus bangun dan bersiap-siap. Tidur Yasmin nampak begitu pulas, pria itu duduk di sampingnya sembari menatap wajah cantik yang tertutup sedikit helai rambut itu. Tangannya bergerak menyibak rambut yang menutupi wajah cantik Yasmin. Evan mengusap pipi Yasmin dengan gerakan pelan, tapi dia tidak tega untuk membangunkan gadis itu. Pria itu membungkuk, mencium bibir Yasmin yang begitu menggoda. Awalnya hanya kecupan ringan, namun Evan yang sulit melepasnya berakhir menjadi lumatan pelan. Sedangkan Yasmin, perlahan membuka matanya, ia terkejut melihat pria yang ia cintai dengan jarak yang dekat, bukan dekat lagi, namun bibir mereka bertaut. Begitu Yasmin ingin membuka suara, lidah Evan langsung menjelajah masuk. Mereka saling membalas, Yasmin melingkarkan tangannya di leher Evan, baru bangun tidur namun naluri hatinya langsung bekerja begitu saja untuk mengimbangi permainan pria itu. 138.
Entah sejak kapan, Evan sudah beralih mengungkung Yasmin di bawahnya. Ciuman mereka semakin panas, jantung memompa begitu cepat, Yasmin memalingkan wajahnya untuk mencari pasokan oksigen yang banyak, sementara Evan justru mengendus bagian leher dan meninggalkan beberapa tanda cinta. Tangannya berkeliaran meraba atasan rajut putih yang dipakai Yasmin lalu menaikkannya ke atas. Mencium dari perut rata Yasmin merambat ke atas berhenti di bagian keranuman yang masih tertutup. Aku merindukanmu, sayang. Aku merindukan semua tentangmu. Evan berbisik dengan suara berat. Menyentuh salah satu buah keranuman yang membuat Evan sangat menyukainya. Dari dulu, hingga sekarang, tidak ada yang berubah dari diri Yasmin, justru Yasmin yang sekarang semakin terawat dan menggoda. Tidak bisa dipungkiri bahwa sentuhan Evan di setiap jengkal tubuhnya membangkitkan gairah yang telah lama hilang. Setelah bercerai Yasmin maupun Evan tidak pernah terpikirkan untuk menjalani hubungan lagi. Aku juga merindukanmu. Yasmin menjawab dengan suara manja dan menggoda. Menaikkan kaos yang pria itu kenakan, Evan menjeda aktivitasnya supaya kaosnya bisa lepas. Mereka kembali bergelut dalam gairah memabukkan, tanpa obat atau alkohol, namun mereka begitu gila. Menyatu dengan cinta dan asmara yang kembali membara, tidak akan pernah lagi terpisah. Jam 8 malam, Yasmin merasa tubuhnya sangat lelah, tapi mereka sama-sama puas dan tidak menyesali apa yang baru saja mereka lakukan. Yasmin tidur di pelukan pria itu, tenaganya terkuras karena Evan mengajaknya berpacu kuda secara tiba-tiba. Sementara pria itu, seandainya Yasmin tidak lelah dia akan kembali menggarapnya, tangannya memainkan rambut Yasmin yang harum bercampur keringat mereka. Apa kamu keberatan kalau pernikahan kita 3 bulan lagi? Tanya Evan. Yasmin tidak tahu haruskah ia keberatan atau tidak. Yang pasti, ia ingin pernikahannya kali ini disiapkan dengan matang dan baik. Yasmin tidak ingin hubungan terburu-buru dan dirahasiakan. Sedikit keberatan. Tapi aku menghargai keputusan kamu. Aku tahu kamu pasti sibuk setelah lama di London. Jawab Yasmin. Evan mengelus rambut wanita itu dan tersenyum tipis. Terima kasih, sayang. Setelah semua urusan pekerjaan selesai, kita langsung siapkan pesta pernikahan yang mewah. Aku ingin semua orang tahu, kalau kita menikah. Yasmin mendongak. Dia kurang setuju kalau sampai satu dunia tahu dirinya menikah. Bukan tidak ingin diakui sebagai istrinya Evan Christophe. Tapi Yasmin malu menjadi pusat perhatian. Apa perlu seperti itu juga? Kita bisa membuat pesta sederhana, keluarga, kerabat dan teman dekat. Kurasa itu sudah cukup. Yasmin mengusulkan. Tidak bisa sayang. Yasmin pasrah. Tiba-tiba, ponsel milik Evan berdering ada panggilan telepon masuk. Yasmin hendak bangun supaya pria itu mengangkat teleponnya, namun Evan mencegah. Pria itu meraba nakas dan menemukan ponselnya. Rupanya Yoshi. Kenapa? Siapa yang telepon? Tanya Yasmin setelah melihat raut wajah Evan yang berubah. 139. Yoshi. Kenapa tidak diangkat? Evan tidak ingin berbohong. Dia mengangkat ponselnya lalu Yasmin ikut mendengarkan karena di mode speaker. Kakak bisa pulang makan malam kan? Kak Hana menunggu dari tadi. Yasmin mengerutkan keningnya, Hana lagi. Maksudnya apa sampai dia ada di rumah Evan dan menunggu makan malam? 140. Evan menatap Yasmin setelah mematikan telepon Yoshi. Tanpa menjawab apa-apa, hanya ingin Yasmin mendengarnya, kalau Yasmin mau ikut, Evan akan pulang. Kalau tidak, dia akan membawa Yasmin makan malam sendiri. Kenapa menatapku?
Protes Yasmin. Dia memalingkan wajahnya dan menjauh dari Evan. Tapi pria itu menahannya lebih erat. Kita makan malam bersama. Aku tidak pulang kalau kau tidak setuju makan malam di rumah. Yasmin justru tidak enak pada ibunya Evan dan Yoshi, mereka sudah ingin menjalin hubungan baik dengannya. Bagaimana hanya karena ada Hana, Yasmin menolak untuk makan malam. Lagi pula, Evan juga sudah menjelaskan dan berjanji tidak akan ada Sofia kedua, cukup hanya di masa lalu, Yasmin percaya sepenuhnya kepada pria itu. Kita pulang saja. Aku mau ikut denganmu. Evan suka sikap Yasmin yang bisa percaya padanya, begitu susah mendapatkan hati Yasmin kembali, dia tidak akan menyia-nyiakannya. Di lemari ada pakaian baru, kamu bisa pilih. Mau mandi bersama? Pria itu mengedipkan sebelah matanya sengaja menggoda Yasmin. Wanita itu beranjak bangun dan Evan pun tidak menahannya. Dasar otak mesum. Balas Yasmin. Pria itu terkekeh, membiarkan Yasmin pergi, meraih kimono dan memakainya lalu masuk ke kamar mandi.